Imam Les pernah mendapat surat dari Imam Malik. Ini saya surat dari siapa ini? Ayo, deket aja surat-suratan. Itulah. Imam Les pernah mendapat surat dari Imam Malik bahwa kata Imam Malik ya, ini tentang bagaimana ulama-ulama dahulu menghargai satu sama lain tentang perbedaan yang ada. Jadi Imam Malik itu mendengar bahwa Imam Les pernah tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Les pada masa itu. Fatwa-fatwa yang dianggap oleh Imam Malik itu tidak selaras dengan apa yang ada di Madinah. Jadi mungkin pas ketika haji, orang-orang itu membawa kabar seperti itu. Untuk itu dapat surat, Imam Les dapat surat dari Imam Malik, kok fatwa sampean sedemikian, gitu loh. Dibalas oleh Imam Les dengan rasa hormat gitu kan, jadi banyak gitu, bisa dilihat sendiri. Balasannya apa? Jadi fatwa-fatwa yang saya keluarkan itu sudah, menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu juga sudah sesuai apa yang telah dibawa oleh para sahabat. Karena apa? Karena melihat konteks yang ada. Kalau di Mesir itu ya tidak sama dengan di Madinah, mungkin dari segi cuacanya. Dan salah satu yang contoh yang beliau paparkan pada saat itu, bagaimana diperbolehkannya orang mengqashar sholat ketika hujan, gitu loh. Nanti bisa dirujuk kembali. Terus sebelum saya mengakhiri, mungkin dalam konteks usul fikih itu sendiri, jadi kita harus kalau ingin fikih itu menjadi gagasan yang bisa diterima banyak masyarakat, maka kita harus melihat ilmu usul fikihnya. Uruf dalam usul fikih itu dijadikan sebuah masadirul ahkam, sedemikian. Jadi kebiasaan pada masa itu menjadi tumpuan. Maka jangan heran, jangan kaget ketika ada dalam kaidah itu idza ta'arud al-'adah ma'asyar mulibal 'adah. Jadi kalau ada dengan syarak bertentangan, yang dimenangkan apa? Yang dimenangkan ada, tapi dalam tanda kutip nanti. Terus karena uruf itu menjadi sumber hukum, berarti dengan kata lain, jadi uruf disesuaikan dengan masa, pada zaman atau pada tempat di mana fatwa itu dikeluarkan. Jadi kalau Indonesia ingin disama-samakan dengan Arab, ya tunggu dulu gitu. Kita harus menimbang adat yang ada pada tempat itu. Terus yang terakhir adalah untuk melestarikan ini, kita harus punya pemersatu. Kalau kita kan sudah punya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi kan selaras dengan Piagam Madinah kan. Yang membuat kita bersatu di sini selain adalah ukhuwah Islamiyah, kita punya ukhuwah wataniyah. Kalau dia berbeda pandangan tentang agama, oke, nggak apa-apa. Kita sama satu bangsa, satu negara. Nilai nasionalisme kita harus tumbuhkan. Atau juga nilai ukhuwah insaniyah. Ini penting. Karena bukan hanya ukhuwah imaniyah yang kita pegang sebagai pemersatu, akan tetapi ukhuwah insaniyah. Maka ketika kita sudah paham tentang ukhuwah ini, kita bisa menghargai orang lain, menghargai budaya-budaya orang lain, sehingga konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu bisa semakin sedikit.